Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai sejak kapan Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing atau KDM mulai mendapatkan julukan orang yang musyrik? Teman-teman mungkin yang mengikuti berita beliau dari semenjak ketika beliau masih menjadi Bupati Purwakarta, mungkin teman-teman tahu ya kapan beliau dijuluki orang yang musyrik ya. Sekitar tahun 2015 ya, beliau mendapatkan julukan sebagai orang yang musyrik. Baik teman-teman, bagaimana beliau bisa mendapatkan julukan tersebut dan siapa yang memberikan julukan? Insya Allah kita akan kupas. Baik teman-teman, jadi awal mula beliau disebut orang yang musyrik ialah ketika beliau menjadi bupati di Purwakarta, dan beliau sebagaimana kita ketahui adalah orang yang menyukai kesenian. Beliau adalah seorang seniman seni peran ya, karena kita juga ketahui bahwa beliau sempat ikut sebuah tayangan sinetron atau seni peran seperti itu. Lanjut ke label ya yang disematkan kenapa beliau disebut orang yang musyrik. Awalnya beliau mencintai menata kampung yang beliau pimpin ya, yaitu di Purwakarta. Dan di Purwakarta itu banyak daerah-daerah yang memang dijadikan tempat-tempat nongkrong oleh anak-anak muda. Nah, mungkin beliau kepikiran ya menjadikan tempat tersebut untuk dibangun ya sebuah tugu ya atau monumen ya, hanya saja mungkin dengan berbentuk patung-patung yang tokoh-tokoh pewayangan ketika itu. Nah, dan ini diperhatikan juga mungkin oleh tokoh agama setempat ya, dengan bermunculannya banyak patung, akhirnya ini menjadi isu ya di masyarakat, kemudian juga muncul di media sosial dan terdengarlah oleh Habib Rizik Syihab ketika itu. Kemudian Habib Rizik Syihab sebagai seorang pendakwah ya yang peduli terhadap agamanya, yang peduli terhadap umat Islam, ingin menyelamatkan umat Islam dari pemahaman yang dianggap ketika itu nyimpang ya. Dalam hal ini mungkin Kang Deddy Mulyadi dikhawatirkan memiliki pemahaman yang menyimpang. Bahkan beliau Habib Rizik ya sebagaimana kita ketahui sampai mengadakan ukhuwah Islamiyah dengan Kang Deddy Mulyadi ya, sebagaimana kita sudah lihat bahwa beredar video di mana Habib Rizik berkunjung kepada Bupati Kang Deddy Mulyadi ketika itu. Dan kita dengar juga dalam percakapan mereka berbicara ya tentang patung ya. Habib Rizik memberikan saran kepada Kang Deddy Mulyadi bahwa bisa katanya patungnya diganti ya, jangan tokoh-tokoh pewayangan. Misalkan diganti dengan patung kereta kencana atau patung-patung lainnya ya, jangan menggunakan tokoh pewayangan yang memang tokoh pewayangan tersebut itu tokoh-tokoh agama lain ya, misalkan mungkin patung Arjuna ya dan lain-lain seperti itu. Akan tetapi karena Kang Deddy juga mungkin memiliki pandangan lain tentang hal itu, beliau ketika itu memang nampak welcome ya. Ya namanya juga kedatangan tamu ya, tentunya harus menyambut tamu itu dengan baik. Akan tetapi jika tamu itu memberikan nasihat, kemudian mau diterima atau tidak itu terserah tuan rumah kan ya. Jadi tuan rumah punya hak untuk menerima nasihatnya atau tidak. Seperti itu mungkin kejadiannya ketika itu. Dan kejadian itu sudah berlalu, kemudian Kang Deddy pun sudah selesai menjabat sebagai bupati, dan ternyata teman-teman, Kang Deddy maju ke Pilgub ya. Sungguh sangat tidak disangka ya. Kang Deddy maju di Pilgub dan ini menjadi ramai kembali ya. Kasus yang sempat ramai dan kini viral kembali, yaitu jangan pilih orang yang musyrik ya, nanti Jawa Barat akan menjadi daerah musyrik ya, seperti itu. Muncullah statement-statement seperti itu ya, terutama dari
Habib Bahar ya sempat juga menyatakan hal demikian. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya apa coba teman-teman ya dari kejadian ini ya? Yaitu teman-teman, ketika kita menyampaikan sesuatu ya dengan cara yang kita bisa, tentu kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu itu. Kenapa? Karena semaksimal apapun usaha kita, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pentingnya kita beriman kepada Allah ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh saja berusaha ya. Boleh kita semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Akan tetapi semuanya ada di tangan Allah ya. Allah yang menentukan semuanya. Kita hanya bisa berusaha. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya kejadian itu tadi Kang Deddy Mulyadi ya, dari bupati naik menjadi gubernur. Padahal Habib Rizik Syihab sudah sekuat tenaga ya, dan mungkin dengan Habib-Habib yang lain ya, bahkan mungkin dengan ustadz-ustadz yang lain untuk agar supaya jangan sampai Kang Deddy Mulyadi naik menjadi Jabar 1 ya. Dengan sekuat kemampuan mereka berjuang ya untuk setidaknya untuk jangan sampai Kang Deddy Mulyadi yang menjadi gubernur di Jawa Barat seperti itu ya. Tetapi kan takdir Allah berkata lain. Meskipun Kang Deddy Mulyadi banyak dihujat ya, akan tetapi masyarakat teman-teman, kita harus memahami juga kondisi masyarakat. Ya, justru dengan kita menghujat seseorang, orang yang dihujat itu terus berbuat kebaikan. Nah, disinilah kelemahannya ya. Disinilah kelemahan para ustadz kita, para habaib ya. Jadi ketika orang itu melakukan kesalahan ya dan dinasehati dan tidak mau menerima nasihat, artinya belum menjalankan nasihatnya, maka terus diserang ya, seolah-olah dia itu musuh ya, musuh yang harus dirobohkan, seolah-olah seperti itu. Nah, ini justru di sisi lain emang ini adalah hal yang mengganggu, tetapi di sisi lain juga ini adalah sebuah yang menguntungkan bagi pihak yang diserang tersebut. Kenapa? Karena ketika orang lain sedang menyerang, nah orang yang diserang ini terus melakukan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan, maka orang-orang di sekitar pun kan punya mata, ya, punya telinga, melihat dan mendengar. Akhirnya mereka memutuskan, datang rasa iba mereka terhadap orang yang telah dizolimi. Mereka melihatnya orang yang telah diserang itu adalah orang yang dizolimi dan harus dibantu. Itulah kelebihan orang Sunda ya. Orang Sunda tidak mau melihat tetangganya atau saudaranya terzolimi. Maka dia akan membantu semaksimal mungkin dengan kemampuannya. Seperti itu. Itulah karakter orang Sunda. Mungkin teman-teman yang tinggal di tataran Sunda sudah tahu ya bagaimana sikap orang Sunda. Memang ada juga orang Sunda yang pelit, yang malas memberikan bantuan, itu ada. Akan tetapi pada umumnya orang Sunda itu senang hidup bergotong royong, senang hidup ngariung berkumpul. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah kejadian yang menimpa Kang Deddy Mulyadi sampai Kang Deddy Mulyadi dijadikan ya qadarullah menjadi gubernur Jawa Barat, seperti itu. Apa yang harus kita ambil dari hikmah ini? Bahwa memang ketika kita memang merasa diri tidak memiliki ilmu, maka kita diwajibkan untuk belajar agar kita jangan jadi manusia yang bodoh-bodoh amat ya terhadap ilmu. Jangan sampai juga kita melakukan segala sesuatu itu mengikuti apa hawa nafsu kita ya. Misalkan kita sudah mendapatkan informasi bahwa itu dilarang ya misalkan, akan tetapi kita terus aja melakukannya ya. Nah, ini juga bisa berbahaya untuk jangka panjangnya. Karena begini teman-teman ya, ketika kita melakukan salah, yang tahu melakukan salah itu kadang-kadang orang lain yang lebih tahu teman-teman ya. Misalkan kita melakukan perbuatan musyrik ya, perbuatan syirik kita melakukan. Kemudian orang yang di luar kita mungkin tahu ya. Kalau orang tersebut tidak memberitahu kita, nah orang tersebut itu sama dengan orang yang tidak peduli terhadap kita. Tetapi kalau orang tersebut
ridho, ikhlas ya, meskipun tidak dibayar, mau memberitahu kita bahwa itu adalah perbuatan syirik yang tidak boleh dilakukan, nanti pelakunya di akhirat bisa mendapatkan siksa atau azab Allah yang sangat pedih. Nah, berarti kan orang itu sayang kepada kita. Nah, makanya kita ketika ada orang yang menasihati kita, kita ambil nasihatnya dari siapapun itu ya, jangan menunggu nanti, tapi langsunglah terima nasihat itu, kita cerna, kita olah ya, seperti itu. Jika kita salah, kita segeralah minta maaf, taubat kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Seperti itu teman-teman, itu adalah adab menerima nasihat ya, seperti itu. Kemudian orang yang memberikan nasihat juga jangan inginnya nasihatnya diterima, jangan ya teman-teman seperti itu. Karena apa? Karena tugas kita itu hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan, kemudian orang tersebut mau menerima atau tidak itu nanti hidayah dari Allah, hidayah taufik dari Allah. Makanya orang sering bilang, semoga kamu mendapatkan hidayah taufik. Nah itulah yang dimaksud hidayah taufik ya. Hidayah itu terbagi dua, ada hidayah ilmu dan ada hidayah taufik. Hidayah ilmu mungkin orang-orang alim ulama ya, para ustadz, para kiai ya, para gus mungkin itu bisa memberikan hidayah ilmu kepada seseorang. Akan tetapi taufik tidak satu orang pun bisa memberikan taufik kepada orang yang diberikan hidayah tersebut. Begitulah teman-teman ya, itu namanya hidayah. Baik teman-teman. Jadi kita jangan melakukan perbuatan syirik ya, karena akan rugi dan rugi di mana yaitu ketika kita di akhirat teman-teman. Karena setiap yang kita lakukan di dunia ini akan ada pertanggungjawabannya, baik itu yang besar, baik itu yang kecil. Semua pasti akan ada pertanggungjawabannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya teman-teman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-36. Teman-teman ya, jelas bahwa nanti kita di akhirat, semua yang kita lakukan itu akan ada pertanggungjawabannya. Pendengaran, penglihatan, penciuman, ya, gerak kaki kita, semua akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan nasihat, sesungguhnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hari ini adalah bangkai hari esok. Ya, sekali lagi teman-teman, kita hari ini adalah bangkai hari esok. Artinya, kita sekarang mungkin masih bisa bernafas hidup ya, tetapi besok tidak ada jaminan bagi kita untuk masih tetap hidup. Maka dari itu, kita berbuat baiklah dari sekarang ya, dan jangan menunggu nanti. Itulah pesan dari Kang Baha Channel ya, yang mencintai teman-teman semua ikhlas lillahi ta'ala. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menutup acara ini, mari kita menghafalkan ayat suci Al-Quran ya. Karena apa? Karena jangan sampai keseharian kita itu dilalui tanpa membaca ayat suci Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Dan dengan satu ayat ini, mari teman-teman, kita hafalkan ya ayat ini sampai dengan selesai. Kita hafal mulai dari ayat pertama teman-teman ya. Setiap pertemuan insya Allah kita akan juga dengan disertai menghafal satu ayat di dalam Al-Quran. Baik, kita mulai teman-teman dengan membaca isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Sudah ya teman-teman, itu silahkan teman-teman dihafali ya, dihafalkan. Amma
amma yatasaalun. Ya, itu teman-teman. Cukup kita diulang-ulangi sampai minimal teman-teman 100 kali diulang ya. Kenapa? Karena ketika kita ingin hafal suatu kata ya, memang syaratnya itu tadi teman-teman, harus diulang dan diulangi ya agar lisan kita terbiasa dengan kalimat tersebut. Ya, sedikit teman-teman ya. Amma yatasaalun. Di sini teman-teman kita tidak usah membaca. Kita di sini cukup menyimak, mendengarkan dan mengucapkan ya. Di sini kita tidak ada pelajaran membaca. Di sini kita sedang menghafal, langsung menghafal. Insya Allah mudah jika teman-teman selalu mengikuti tayangan ini. Insya Allah kita akan tuntaskan hafalan kita sampai dengan ayat terakhir. Ini sekarang kita baru ayat pertama ya teman-teman. Setelah kita tadi ya pesan bahwa kita jangan berbuat syirik ya teman-teman, karena syirik itu adalah dosa besar. Dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali si pelakunya taubat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua, pemimpin kita semua, para ustadz kita semua dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dan dari segala perbuatan syirik. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.